Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua yang mendengarkan podcast ini. Selamat datang di podcast perdana Pamadiksi. Jadi ini adalah podcast pertama yang kita upload di sosmed Pamadiksi ya teman-teman. Jadi di podcast kali ini kita akan ngebahas apa ya kira-kira? Tapi sebelum itu, teman-teman aku mau nanya nih, gimana kabar kalian semua? Kita kan baru menginjak tahun 2022 ya di bulan Januari ini. Kalau kita kilas balik nih di tahun 2021, kira-kira teman-teman gimana? Apakah sudah sibuk dengan tugas-tugas kuliah yang menumpuk? Atau bagi mahasiswa yang nggak mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, jadi kuliah sambil aktif organisasi, sambil ikut lomba-lomba. Wah, mahasiswa yang seperti itu dijamin deh bukan mahasiswa yang biasa aja, tapi mahasiswa yang aktif dan produktif. Nah, sesuai dengan tema kita yang akan kita bincangkan kali ini, yaitu Bincang Bareng Pamadiksi menjadi mahasiswa bidik misi KIPK yang aktif dan produktif. Jadi di sini aku nggak sendirian nih guys, aku juga bareng teman-temanku. Mari kita kenalan dulu. Pertama-tama, namaku Amrina Rasyada. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Jember. Nah, di sini aku adalah mahasiswa bidik misi KIPK ya, angkatan 2019. Dan aku di Pamadiksi ini jadi divisi Infokom. Lebih tepatnya Sekretaris Departemen Infokom. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di sini aku nggak sendirian, aku ditemani sama Kak Tita dan Kak Vicky. Halo Kak Vicky. Halo, Mbak Ocha. Ayo kita kenalan dulu nih sama teman-teman yang mendengarkan podcast kita. Oke. Aku dulu ini ya, berarti ya. Ya, setelah itu Mbak Tita. Oke, teman-teman. Salam kenal. Perkenalkan nama saya Vicky Aviatono. Saya merupakan Kepala Departemen Informasi dan Komunikasi Pamadiksi tahun 2021 atau periode ini. Saya juga mahasiswa bidik misi tahun angkatan 2019, jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, teman-teman. Mungkin itu Mbak Ocha. Mungkin next, monggo bisa dilanjut Mbak Tita. Oke, halo teman-teman. Salam kenal, namaku Iftitahul Mufaria, biasanya dipanggil Tita. Aku dari Fakultas Pertanian di Program Studi Penyuluhan Pertanian Angkatan 2019. Di sini aku juga merupakan mahasiswa aktif bidik misi KIPK kuliah di Departemen Infokom, di mana aku sebagai anggota di Departemen Informasi dan Komunikasi Pamadiksi Universitas Jember. Gitu Mbak Ocha. Oke, jadi di sini kita bertiga mau bincang-bincang santai ya Kak tentang tema kita tadi. Jadi kali ini kita mengangkat tema menjadi mahasiswa bidik misi KIPK yang aktif dan produktif. Nah, aku kepo nih sama kesibukan dari teman-teman di sini. Jadi aku tanya Kak Vicky dulu ya. Nah, Kak Vicky sekarang lagi sibuk apa nih? Oh iya, kalau ini nggak baca dulu ini, langsung aku. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, kalau untuk kesibukanku sih ini sih, kan kebetulan sekarang udah liburan lah ya, kan kemarin kan udah perang untuk semester 5, alhamdulillah sudah selesai dengan tenang dan juga hasilnya juga cukup memuaskan bagi saya. Dan sekarang alhamdulillah sudah memasuki masa liburan. Kalau saya sendiri ini sih ya beberapa juga ikut organisasi juga ya di Pamadiksi juga. Terus ada juga di fakultas saya Mbak Ocha, Mbak Tita. Terus juga ikut ini juga sih kayak online course gitu juga buat ini sih mengisi kekosongan di liburan sih. Takutnya itu sih takutnya produktifnya itu hilang sih. Kalau biasanya kan gitu kan, kalau udah produktif pas kuliah, pas liburan terus produktifnya hilang, kan biasanya kayak gitu sih.
Gitu sih Mbak Ocha, Mbak Tita. Nah iya, Iya kan? iya biasanya kalau kuliah udah stres-stresnya mau balas dendam nih pas liburan, mau rebahan aja, mau apa ya, kadang healing gitu ya. Nah, Gitu ya benar, kan. benar. Nah, Nah, makanya betul banget menghindari tuh, itu. ya. Iya gimana Mbak Tita? Iya, betul banget tuh yang dibilang sama Mbak Ocha dan Mas Vicky. Kalau kita tuh harus memang produktif gitu. Iya. Untuk Mbak Titanya sendiri ngomong-ngomong, lagi apa ini kesibukannya? Kan dari aku Kalau dengar. Iya. ya, kalau untuk sekarang aku sendiri tuh kesibukannya mungkin kuliah kan udah selesai ya Mas Vicky. Jadi sekarang aku mungkin ini masih ngurusin organisasi juga. Nah, selain itu juga aku masih punya waktu-waktu agak senggang nih kayak aduh aku gabut gitu. Jadi aku masih mencari-cari kesibukan ya. Jadi aku ikut seminar-seminar, terus ikut pelatihan online gitu untuk mengisi waktu yang ada gitu. Jadi karena sekarang organisasi juga ada yang udah selesai, terus ada yang juga masih berjalan, itu menurut aku masih kurang produktif gitu, masih ada waktu-waktu senggang gitu. Jadi aku masih cari-cari biar aku produktif gitu. Keren banget sih. Iya, keren banget nih. Oh, Jadi emang sebenarnya gini ya Kak, kalau misalkan tadi nih kita sudah stres kuliah, terus sudah selesai UAS dan liburan, emang 1-2 hari kita tuh pengen balas dendam, pengen rebahan, pengen istirahat. Tapi kalau lama-lama pasti kan kalau gabut, kalau aku sendiri aku tuh ngerasa nggak enak gitu loh. Gabut terus-terusan itu malah nggak enak gitu, lebih enak produktif ngapain gitu. Gitu nggak sih Kak kalau yang dirasain sama sebentar, Kak sebentar. Vicky Iya dan sih, Kak? aku kadang gitu juga sih Mbak Ocha. Kadang kan eh, apa pas hari weekendnya gitu kan apa wis mau balas dendam gitu kayak apa gak mau kayak apa wis bahas-bahas pembelajaran atau apa gitu. Nah maunya kayak yang healing-healing gitu kata Mbak Ocha tadi. Tapi itu biasanya ini sih yang jadi masalah biasanya setelah weekend biasanya hari Senin gitu. Nah itu hawa-hawa kayak healing-healingnya tuh masih kerasa gak sih? Gimana? Kalau dari kalian gitu juga gak sih? Iya, kalau dari aku kayak gitu juga Mas Nah, Vicky. iya ya. Biasanya kan itu apa? eh, Bukannya lebih produktif tapi malah kayak ini sih, malah kayak gegabut gitu sih. Kan gitu kan. Kalau dari aku ini sih apa solusi untuk mengatasi hal tersebut ini sih biasanya kalau pagi-pagi untuk hari Senin biasanya aku benar-benar ini siapa ngejadwalin apa aja yang jadi kayak apa wis kayak aktivitas yang kemarin yang weekend itu gak ini sih gak terus berjalan gitu langsung di tag biasanya buka HP langsung ngerjain tas-tas jadi alhamdulillah masih terus tetap produktif gitu sih Bauca kalau dari aku Mbak Tita juga. Waduh, berarti Mas Vicky ini sudah tertata gitu ya aktivitas kegiatan-kegiatannya ini setelah perkuliahan ini. Enggak juga sih tapi ya harus melatih sih ya namanya juga berlatih tuh pasti kan ada anunya juga sih ada titik jenuhnya lah kalau istilahnya sama kok sama juga manusia saya juga manusia. Ya wah mantep banget nih teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang healing ya, sebenarnya kan emang kita pasti butuh healing ya, butuh apa refreshing gitu untuk menenangkan pikiran kita setelah misalkan waktu kuliah gitu, kita butuh refreshing gitu. Tapi yang jadi permasalahannya kalau dari aku ya, kadang kalau kita healing pergi kemana gitu, ya mungkin ke mall atau misalkan berwisata kemana itu kan sebenarnya ya kalau mau jujur itu kan ya ngabis-ngabisin uang gitu kan ya. Ngabis-ngabisin uang. Jadi kalau aku sendiri nih ya, aku sibukan aku sendiri untuk produktif dan juga aku berinisiatif untuk pengen banget nih aku tuh menambah income dikit-dikit. Jadi kalau kesibukanku untuk produktif itu selain kuliah ya karena sekarang liburan juga aku manfaatkan buat apa ya produktifnya tuh yang bisa menghasilkan income kayak ngelesi gitu, mengajar anak SD, SMP gitu untuk belajar gitu, mengajar privat. Itu
menurutku ya alhamdulillah cukup sih buat nambah dikit-dikit uang jajan. Akhirnya ya tadi bisa kalau mau healing itu ada gitu, ada duitnya gitu dari hasil aku produktif atau ngajar itu tadi. Itu sih kalau kesibukanku ini. Tadi kan kita masih bahas tentang kesibukan kita masing-masing ya. Iya, benar. Bauca ini berarti udah ini ya, udah kayak Hawes, udah kayak belajar menata masa depan mungkin istilahnya kayak gitu. Soalnya kan udah berincome ini juga, terus ada beberapa juga dari ngelesi juga. Mungkin dari Mbak Tita gimana, Mbak? Iya, gimana Mas Vicky? Oh, aku dulu ya. Kalau dari aku ya masih belajar juga sih. Ya kayak seperti Mbak Tita. Oh, maksud saya Mbak Ocha tadi. Kalau dari saya sih ya ini sih teman-teman masih belajar untuk income itu masih belum ada sih dari aku. Tapi revolusi maksud aku ini sih ya kadang juga nggak kecapaian ya Oh, tiap kayaknya tahun. resolusi ya, Kak, Oh resolusi. iya, resolusi. Maksud saya resolusi. Nah kadang kan tiap tahunnya sih nggak pernah kesampaian. Ya maunya untuk tahun ini sih bisa ngasilin income juga. Itu sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari Mbak Tita gimana? Ya, kalau dari aku mungkin aku juga ada ya income, cuma berbeda dari Mbak Ocha. Tadi kan Mbak Ocha income-nya dari ngelesi, ngajar gitu kan. Kalau aku beda, sangat berbeda. Karena memang aku gini, aku lebih tertarik ke kayak berbisnis online, berjualan online kayak gitu. Jadi aku memanfaatkan kayak e-commerce untuk aku berjualan gitu loh, Mas Vicky. Jadi aku juga Oh, punya penghasilan tambahan lah untuk biaya buat healing tadi gitu. yes. Iya Wah, mantap. keren banget. Karena sekarang ini kan kayak udah nggak langka lagi tuh, banyak gitu ya kayak milenial sekarang tuh yang udah merambah ke dunia bisnis gitu, kecil-kecilan, mulai dari yang kecil-kecilan sampai banyak juga dari masih mahasiswa tapi tuh sudah sukses gitu dari bisnisnya itu tadi. Nah, semoga Kak Tita ini juga dari bisnis e-commerce-nya bisa sukses ya ke depannya, Kak. Ya Amin. semoga ya dari aku sih semoga kalian aku juga bisa sama-sama sukses sih. Sama ini juga aku nanti kalau bisa mau belajar juga sih ke kalian ke baca Mbak Tita. Kayak gitu sih. Iya, Mau kan kayak nyari-nyari gitu? freelance juga sih biar lebih produktif. Jadi ya kalau misalkan tadi bahas tentang produktif, ya kalau misalkan produktif itu kan ada banyak gitu ya. Dan ya baiknya tuh kalau produktif bisa menghasilkan income itu lebih baik gitu. Atau mau produktifnya di organisasi kan nggak hanya income kan ya, untuk menambah pengalaman, menambah Oh iya relasi benar-benar Mbak. teman-teman Iya, gitu. benar. Nah itu bisa banget sih teman-teman. Oh iya, aku nambahin baca. Mungkin ini sih kalau masalah produktif kan tiap orang kan kadang beda-beda sih untuk menanganinya itu kayak gimana sih. Kalau dari aku itu sih teman-teman mungkin yang sedang mendengarkan ini kalau bisa dari sekarang itu carilah suatu hal yang bisa memotivasi kalian kayak ingin berbuat sesuatu gitu. Maksud saya kayak mencari suatu mungkin hobi lah istilahnya. Mungkin istilah lebih apa umumnya kayak gitulah kayak hobi gitu pokok soalnya gitu teman-teman apa kalau dari aku sendiri yang aku rasain kalau kayak nggak ada kerjaan kalau gabut lah istilahnya itu bisa kayak menimbulkan itu loh kayak kecanduan lah istilahnya kalau sampai berlarut-larut gitu sih tergantung kalian sih teman-teman kalau eh, pokok intinya harus bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan kata Mbak Ocha tadi kata Mbak Tita yang lebih produktif lah. Gitu sih kalau dari aku, Mbak Uca. Kalau Mbak Tita Iya, gimana? aku Setuju nggak, setuju Mbak? banget sama Mas Vicky bilang tadi. Aku setuju banget karena kita juga harus mengeksplor kemampuan kita
Jadi produktif itu kan setiap orang beda-beda gitu. Masalah income itu kan juga bisa dikatakan ya bonus dari hasil produktif itu. Jadi nggak Nah, benar, benar. Efek dari apa yang sudah kita lakukan gitu kan ya, Mbak Dita? Iya, jadi teman-teman kalau misalkan masih ingin produktif, terus aku harus ngapain ya supaya dapat income. Nah, jangan kayak gitu. Jadi kita tuh harus tahu apa yang kita sukai, apa yang jadi hobi Nah, kita. Nah, itu baru aku, deh. ya, aku ngomong-ngomong soal tadi, aku eh, sempat ingat sih suatu apa wis, bukan motivasi kayak mungkin dari baca buku lah kalau nggak salah. Eh, Kutipannya tuh kayaknya seperti ini. Mungkin dari teman-teman nanti yang udah dengerin, kalau aku salah mungkin bisa komen juga ya. Eh, Kaya itu bukan tujuan sih, tapi kaya itu adalah efek sih. Maksudnya itu efek dari apa yang sudah kita lakukan selama ini. Mungkin itu sih teman-teman. Jadi kalau bisa sih mulai dari sekarang sih tujuannya jangan jadi kaya. Mungkin kalau bisa tujuannya mungkin bisa apa? Bisa melakukan sesuatu lah yang menimbulkan suatu efek tersebut. Mungkin dimulai dari sesuatu yang teman-teman sukai mungkin dan juga yang sesuai dengan apa jurusan teman-teman mungkin misal kayak aku ini komputer gitu belajar ngoding juga membuat apa gitu kan siapa tahu nantinya bisa menghasilkan juga sih bisa menghasilkan efek juga bagi aku dan orang lain keluargaku juga gitu sih. Gitu sih Mbak Tita kalau kalau nggak salah gitu sih. Gimana kalau Mbak Tita setuju nggak dari apa yang aku bilang? Iya, aku juga setuju sih. Alangkah baiknya itu memang kita kayak mengimplementasikan apa yang kita pelajari selama perkuliahan. Mungkin dari Mas Vicky nih tadi, dari Fasilkom, terus selama kuliah diajari kayak desain-desain, terus pas liburan produktif, Mas Vicky ini pengen kayak kayak ngedesain, terus dapat income, Oh, itu kan juga perlu gitu. Itu juga suatu gimana ya, kayak, oh ini hasil yang aku dapetin selama perkuliahan ternyata juga ngebantu aku untuk bisa menghasilkan income kayak gitu. nah iya, ya benar benar banget sih Mbak Tita. Apalagi di zaman sekarang kan udah dimudahkan gitu, kayak cari tempat belajar juga, terus kayak cari ilmu-ilmu baru juga di YouTube kan ada, tergantung dari masing-masing kitanya sih. Eh, Iya, Kayaknya kan gitu. benar Iya. banget. Keren-keren. Karena sekarang makin mudah aja ya Kak dimulai dari era pandemi semua serba online. Jadi banyak banyak bertebaran nih seminar, terus online course seperti Iya, yang tadi benar. Kak Vicky pernah lakukan gitu. Itu mudah banget sebenarnya guys untuk kita mencari ilmu di luar ilmu akademik, kayak melatih soft skill kita, mengasah soft skill kita agar kita tuh jadi manusia yang lebih produktif gitu. Iya sih. Tapi tunggu dulu teman-teman. Ini ada satu pertanyaan dari teman-teman juga. Mungkin eh, dari aku juga. Kalau menurut kalian gimana sih? Haruskah menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif? Itu menjadi keharusan nggak? Takutnya kan gini sih kan kadang pemikiran suatu orang-orang kayak apa wis kesehatan mental gitu mungkin istilahnya zaman sekarang kan kayak gitu apa wis kita tetapkan kayak apa wis harus produksi harus aktif kayak gitu kan kan itu kan lihat kondisi juga kan ya nggak harus kita itu eh, kayak apa wis berpikiran kayak kita itu harus produktif selalu. Nah, kita ini perlu ini juga sih teman-teman kayak apa wis ya kayak refreshing juga soalnya kan kita kan butuh juga sih kayak gitu. Itu gimana dari Mbak Ocha mungkin dari Mbak Tita kayak gitu gimana sih? Ya, kalau menurut aku sih penting sih Kak kita untuk menjadi produktif. Kalau misalkan tadi menyinggung tentang kesehatan mental atau apa tadi kayak insecure gitu ya, justru sepertinya hal seperti itu tuh bisa menjadi motivasi loh. Misalkan kita insecure nih melihat teman kita, kok dia ini ya udah maksudnya masih mahasiswa kok udah sukses kayak bisa ikut lomba sana sini, kok dia pinter banget IPK-nya tinggi. Nah, itu harusnya menjadi motivasi buat kita untuk
kalau dia bisa, aku tuh juga harus bisa, meskipun kita misalkan menyadari kekurangan yang ada di diri kita, ya coba kita maksimalkan dengan potensi. Jadi jangan terpaku sama kekurangan yang ada di diri kita yang membuat kita terus-terusan insecure. Nah, di sini kan pasti ya kita semua pernah ngerasa insecure kan, tapi coba kita arahkan ke hal yang lebih positif. Kayak misalkan aku insecure sama dia yang lebih wow gitu, aku mau nyoba juga menjadi seseorang yang wow gitu dengan caraku sendiri kayak gitu. Bener gak sih Kak? Kalau menurutku sih penting buat kita untuk produktif. Bisa dimulai dari hal-hal tadi seperti awalnya insecure dan itu mendorong diri kita untuk lebih produktif lagi. Ayo aku bisa kok jadi kayak gitu dengan caraku sendiri kayak gitu. Ya, Kak, kadang kan gini juga sih apa wes. Mungkin sampai sini dulu dari Mbak Tita gimana, Mbak? Mungkin ada suatu pendapat lain mungkin Iya, untuk iya Mas Vicky. Nah, kalau menurut aku sendiri itu harus. Jadi kita tuh harus jadi mahasiswa yang aktif dan produktif. Kenapa? Karena gini, kita itu kan dikasih waktu untuk belajar selama perkuliahan dan juga kita dikasih waktu untuk liburan atau menenangkan pikiran lah. Nah, tapi jika kita tidak memanfaatkan waktu itu secara maksimal, kita cuma akan jadi gini-gini aja. Pengetahuan, keterampilan kita itu cuma biasa pas perkuliahan. Selama pas perkuliahan itu kita cuma diajarkan hard skill. Terus soft skill kita latih pakai apa gitu. Jadi adanya produktif atau waktu itu kita juga dapat memanfaatkannya dalam hal kecil, misal kita ikut ormawa atau enggak, jangankan ormawa deh, pas ada kegiatan, misal ada acara terus dibutuhkan kayak kepanitiaan, nah kita bisa coba join itu. Nah terus ketika kita udah dapet misalkan tanggung jawab itu, kita kan juga kayak mengasah kemampuan kita ke dalam kegiatan tersebut. Nah, kalau kita udah terbiasa terus kita merasa nyaman, kita kan terus ikut lagi dan lagi kayak gitu. Dan itu kan juga dapat menimbulkan kayak sosial kita itu ada gitu. Jadi kita nggak harus diem di rumah, liburan. Masa iya kita harus liburan tiap hari gitu kan? Enggak juga. Nah, memang produktif ini perlu, tetapi liburan atau healing itu juga perlu. Kita bisa kayak, oh udah capek nih mengurus kegiatan, kita liburan deh sejenak, bisa. Jaga kesehatan juga, jangan sampai kita memaksakan diri, aku harus produktif, aku harus ini, sampai kita tuh nggak jaga kesehatan diri kita juga, itu nggak juga sih. Jadi kita harus 50-50 lah antara kesehatan kita, terus antara kegiatan kita, kayak gitu. Jadi menurut aku penting sih. oh iya Mbak Tita. Oh, Mas Aku setuju banget aku sama setuju banget sih dari Mbak Tita. Apa yang udah jadi dikatakan. harus balance gitu ya, Nah, Kak ya. ya benar harus seimbang ya. Tapi seimbangnya itu mungkin dalam artian kan mumpung kita masih muda gitu ya. Kalau bisa lebih produktif daripada healingnya lah Pak kata anak zaman sekarang mungkin bisa lebih besarin ke produktifnya kan mumpung masih muda gitu loh. Masa mau kalau dari aku gitu sih. Ya sama sih setuju sama Mbak kita. Tapi kalau bisa itu sih dilebihkan. Soalnya kita kan masih muda terus waktu kita itu Bener banget, karena aman nggak gitu. bisa diulang lagi ya Kak Nah, ya. Nanti iya benar semakin sekali. hari kita juga, semakin tahun bertambah, kita juga semakin tua. Nanti tiba-tiba sudah lulus, kangen masa-masa kuliah gitu. Ya, produktif itu sangat penting ya teman-teman, tapi kesehatan itu jauh lebih penting. Jadi kalau misalkan kita produktif terus kesehatan kita menurun, ya kita juga nggak bakal bisa produktif gitu. Jadi kuncinya itu kita sehat, kita produktif. Iya, ngomong-ngomong soal sehat, kalau dari aku ini sih untuk menyeimbangi itu ya, Mbak. Kalau dari aku ini sih untuk waktu nyantai atau istilahnya healing lah. Untuk waktu buat diriku itu aku isi dengan olahraga sih. Soalnya di sini kan kebetulan juga ada lapangan juga kayak sepak bola. Terus
teman-teman aku juga ada yang ajar basket juga. Jadi untuk waktu healingku aku buat itu sih, olahraga sih. Jadi kesannya dapat gitu, jaga kesehatan juga, terus jaga pikiran juga, refreshing juga itu ada. Gitu sih kalau aku. Kayak gitu. Ya, kalau dari Mbak Ocha gimana nih? Gimana Mbak Uca? Ya, kalau emang bener banget ya tadi kesehatan itu nomor satu kan kadang kita itu udah produktif nih berkegiatan sehari-hari sampai kadang yang sering terjadi nih apalagi sama mahasiswa sampai kadang lupa makan itu kan terus apa ya kadang lupa makan sampai lapar gitu itu kan eh, itu menandakan kita tuh nggak menjaga kesehatan guys jadi kan itu tadi harus seimbang kalau misalkan kita produktif di luar, banyak kegiatan di luar juga ya jangan lupa buat makan gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan walaupun harus produktif juga tapi jangan lupa kesehatannya yang punya mah gitu kayak gitu-gitu. Dan kalau misalkan kegiatan di luar itu kan juga dipatuhi prokesnya, memakai masker, terus membawa hand sanitizer seperti itu. Karena kan masih dalam suasana pandemi begitu ya. Jadi butuh dijaga kesehatannya dan menaati prokes gitu. Itu sih dari aku, Kak Tita. Ya, kalau dari aku ini sih tadi Mas Vicky udah bilang berolahraga yang cukup. Nah, terus Mbak Ocha juga jangan telat makan. Nah, jangan lupa juga aku mau ngasih tahu jangan lupa tidur. Nah, kebanyakan Iya, ini penting ini Mbak Tita. Gimana Mbak? tidur kayak gitu. Jadi tidur itu juga mempengaruhi kesehatan kita loh teman-teman. Usahakan kita tidur yang cukup. Walaupun kita malam begadang, tapi usahakan kita tidur. Jangan sampai malam begadang terus paginya lanjut aktivitas gitu. Oh itu jangan, itu sangat beresiko kita bakal menurun kesehatannya gitu. Jadi intinya istirahat cukup, olahraga teratur, dan makan makanan yang bergizi. Bener banget, apalagi mahasiswa ya dikurang-kurangin ya begadangnya kayak gitu ya. Emang mungkin tugas bisa numpuk, tapi ya tadi itu guys kesehatan itu yang nomor satu. Jangan ke tidurnya itu yang cukup gitu, jangan begadang sering-sering kayak gitu. Ya tapi aku yakin sih kalau dari teman-teman yang produktif ini yang pasti mungkin bisa lah mengatur kayak gitu kayak waktu tidur harus kapan, terus waktu bangun juga kapan, terus berapa lama kita untuk mungkin dari aku pasti bisa sih, dari teman-teman kayaknya udah pada ahli sih kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong ini kan harusnya kita menjadi mahasiswa yang aktif dan produktif kan udah dijelasin nih. Nah, selanjutnya nggak kerasa ya Kak, udah berapa menit nih, hampir setengah jam ya kayaknya kita sudah berbincang-bincang di sini. Iya, aku pengen tahu nih yang menjadikan aku pengen tahu nih tips jadi mahasiswa bidik misi yang aktif dan produktif. Gimana sih Kak tipsnya? Mungkin bisa di-sharingkan sama pendengar podcast ini. Kak Vicky dulu. Gimana? Oh, nggak apa-apa, ini aku dulu. Ya ini ya. Sebelumnya ini sih teman-teman, ya aku sama sih, sama seperti kalian pendengar yang di sini juga. Ya seneng gabut juga, seneng buka IG juga. Intinya kalau ya samalah anggapannya, pokok tidak ada perbedaan lah. Asalkan kita itu mau maju, kayaknya itu suatu suatu peningkatan lah dan menjadi suatu perbedaan antar manusia. Kalau menurut aku gitu sih. Nah mungkin bisa dipakai oleh teman-teman atau mungkin juga bisa enggak juga. Kalau dari aku ini sih teman-teman, untuk tips produktif dan aktif juga. Yang pertama itu harus mengatur skala prioritas. Jadi teman-teman itu harus bisa mana yang urgen, mana yang tidak urgen banget, terus mana yang penting tapi tidak urgen, mana yang tidak penting dan juga tidak penting. Tidak urgen maksud saya. Jadi dari skala prioritas tersebut, jika teman-teman udah biasa ini ngelatih gitu,
kayaknya ini masuk urgen banget, terus juga penting banget. Nah, ini harus dikerjain dulu. Terus mungkin yang lain mungkin bisa ngikuti. Mungkin teman-teman udah dengar lah ya kayak kayak gitu, mungkin dari seminar, buku atau YouTube. Yang jelas yang pertama dari aku itu sih teman-teman. Terus yang kedua ini aku ada 2 tips aja sih, mungkin nanti Mbak Tita nanti atau Mbak Uca mungkin bisa nambahi. Yang kedua dari aku ini sih, kalau bisa pagi-pagi, bangun pagi, terus pagi-pagi itu lakukan hal yang sederhana. Jangan langsung buka HP. Istilahnya sederhana itu kayak membersihkan tempat tidur. Nah, kayak gitu kan kayak ngasilin ini loh. Kayak apa ya? Kayak dopamin lah istilahnya kayak gitu. Buat ini sih buat kita ini ngelakukan aktivitas selanjutnya kayak gitu. Kalau kita nanti misal pagi-pagi udah bangun terus langsung buka HP kayak gitu kan, kita kan untuk kedepannya nanti kan kita nanti sering-sering buka HP. Jadi kalau bisa teman-teman kalau pagi-pagi itu jangan langsung buka HP sih. Biar apa? Biar dopamin yang dihasilkan dari kita membuka HP itu tidak langsung besar gitu. Terus kalau kita melakukan hal-hal yang lebih produktif, nah biasanya kan hal-hal yang produktif kan nggak ngasilin dopamin yang besar itu kayak kita buka HP. Jadi kalau bisa sih lakukan hal-hal yang kecil itu dulu sih. Terus lakukan hal yang produktif tadi itu yang kayak skala prioritas itu. Jangan jangan langsung buka HP sih teman-teman. Itu sih dari aku, Mbak Ocha, Mbak Tita. Wah, iya, aku jadi banyak belajar nih ya, karena aku sendiri sebenarnya jujur Li, aku keseringan kalau habis bangun tidur ya buka HP gitu. Jadi bisa menginspirasi aku nih buat selanjutnya lebih produktif lagi. Kalau bisa itu tadi ya Kak, habis bangun tidur lakukan hal yang lebih produktif, jangan langsung buka HP. Takutnya emang kejadian sih Kak, kadang bangun tidur buka HP masih lihat apa ya, lihat chat, terus lihat Instagram atau TikTok kayak gitu-gitu. Itu Nah, kan kalau misalkan bisa melenakan gitu ya Kak ya. nah benar sekali. Eh, Iya, Soalnya kalau gini loh. dari aku ya Oh gimana? ya, si aku izin nambah ya. Sorry Mbak Lanjut Tita, dulu tak Kak. potong dulu. Oh lanjut Mbak Tita ini. Lanjut tadi Kak Vicky. Oh oke. Soalnya gini apa? Kalau kita pagi-pagi udah langsung buka HP, nah itu biasanya untuk aktivitas selanjutnya kita itu bisa-bisa terus ke bawah gitu buka HP terus nanti dalam satu hari itu kita gak jelas gitu kita mau ngapain ini. Ya udah dicanangkan gitu, udah mau produktif, tapi itu kayaknya eh, kayak apa ya, tingkat keberhasilan kita mau produktif itu kecil gitu kalau kita langsung buka HP. Jadi kalau bisa sih jangan langsung buka HP sih. Ya buka sekali, tapi kalau bisa jangan terdistract terlalu besar. Apalagi pagi-pagi gitu dengan adanya HP ini sih. Itu sih tambahan dari aku, Mbak. Ya, mungkin dari Mbak Tita tadi kayaknya Mbak Ocha bilang minta tips dari Mbak Tita ini. Monggo, Mbak Tita. Waduh, tips dari Mas Vicky nih bisa nih aku pakai juga nih, karena biasanya pagi tuh aku ya buka HP lah untuk yang pertama kali. Nah, makasih ya Mas Vicky atas tipsnya. Ya, Nah, kalau sama-sama. Sama-sama, Mbak. aku sendiri, nah aku biasanya hal yang pertama aku lakuin untuk produktif itu mengenali diriku sendiri. Jadi aku nih sukanya apa, terus aku tertarik dalam hal apa. Nah, itu yang aku gali. Nah, kalau aku sendiri kan aku tertarik tuh sama yang berbau kayak kewirausahaan gitu. Nah, jadi aku selalu ikut kayak apa Ormawa misal. Nah, terus juga ikut kayak kursus. Sekarang kan banyak tuh kayak pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan gitu. Nah, terus aku juga ikut seminar. Nah, ketika itu udah sama kayak yang aku suka, nah aku jadi kayak tertarik, kebawa gitu, aku harus ikut, aku harus ini. Nah, jadi teman-teman bisa kayak ngenalin dirinya, apa yang diri kalian suka, apa yang jadi bakat dari diri kalian gitu. Jadi kalian tuh bisa ikut kegiatan-kegiatan yang dapat menjadikan suatu produktivitas untuk kegiatan sehari-hari kalian. Nah, terus yang kedua, itu mengubah kebiasaan. Nah, biasanya kalian kalau libur kayak bangun siang atau apa. Nah, usahakan sama kayak kata Mas Vicky tadi,
walaupun hari Minggu atau hari Sabtu, weekend, tetap bangunnya pagi. Nah, ketika kita bangun pagi, selesai kegiatan beres-beres rumah, mandi, dan sebagainya, itu kan kita pasti punya satu waktu, di mana waktu itu bingung, kita mau ngapain di waktu ini. Nah, itu baiknya kita kayak searching-searching, cari-cari apa yang dapat menggali potensi yang ada di diri kita sendiri itu. Nah, misal bisa kalian baca-baca kayak misalkan mau baca jurnal atau novel, itu kan juga bukan suatu kegabutan ya, tapi itu juga suatu produktivitas. Kalian semakin rajin membaca juga semakin nambah pengetahuan gitu. Jadi nggak harus pengetahuan didapatkan dalam kegiatan seminar dan lain-lain, namun juga membaca buku juga dapat meningkatkan pengetahuan. Nah, mungkin tips trik dari aku kayak gitu, Mbak Mas Vicky. Keren banget ya tips-tipsnya dari Mas Vicky dan Kak Tita ini. Kalau dari aku sih satu aja sih, karena tadi udah semua diucapin sama Kak Tita dan Kak Vicky. Kalau dari aku sih cara untuk produktif ya, tips jadi mahasiswa yang aktif dan produktif, cari motivasi yang bisa membuat kita bangkit, yang bisa mendorong kita buat greget nih, aku harus produktif nih, aku harus menjadi mahasiswa yang aktif kayak gitu. Kayak misal kita lihat-lihat kayak info-info lomba kayak gitu, kan kita bisa produktif di situ, produktif untuk mengikuti lomba. Atau dari dalam diri kita, misalkan kita udah ngerasa aku kok gabut tiap hari ya, ayo aku harus bangkit, harus produktif. Kayak gitu sih, satu aja dari aku, karena tadi udah keren banget yang disampaikan sama Kak Vicky dan Kak Tita, kayak gitu ya. Nggak terasa ya teman-teman, udah lama nih kita berbincang-bincang. Jadi sebelum kita tutup pembicaraan kita yang seru banget ini, aku pengen tahu nih motivasi dari Kak Vicky dan Kak Tita yang membuat kalian tuh produktif gitu. Aku kepo nih dari Kak Vicky. Ya mungkin dari Mbak Tita dulu. Monggo, Mbak Tita. Oke, terima kasih Mas Vicky dan Mbak Ocha. Nah, ini motivasi yang aku jadiin inspirasi ya dalam kegiatanku. Nah, aku di sini ngambil cuplikan quotes gitu dari Mary Riana, di mana motivasi ini berbunyi, kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah mengubah mimpinya, tapi ubahlah strateginya. Jadi dari kata-kata motivasi ini, itu kayak aku punya cita-cita. Nah, ketika cita-citaku belum tercapai, nah, yang disalahkan jangan cita-citanya, "Oh, cita-citaku terlalu tinggi gini." Oh, itu salah. Jadi yang aku harus ubah adalah cara aku atau strategi agar aku bisa menggapai cita-cita itu. Jadi yang namanya cita-cita ini nggak ada yang salah. Walaupun kita seperti ini hari ini, terus cita-cita kita bisa dikatakan tinggi, nah itu nggak ada yang salah dengan keinginan ataupun cita-cita kita. Mungkin cara kita atau strateginya aja yang kurang dan harus ditingkatkan. Gitu Mbak Cia, Mas Vicky. Keren banget sih. Oke, ini bisa aku ya langsung aja ya, mungkin dari aku ini sih teman-teman, aku termotivasi dari ini sih, salah satu perusahaan yang bergerak di kesehatan mental juga, kayak mentoring itu juga. Mungkin teman-teman udah pada tahu ini channel YouTube-nya juga, yaitu 1%. Yang aku ambil petik dari beberapa videonya juga, terus dari beberapa seminar yang aku ikuti juga di 1% ini sih. Lebih baik kita melakukan sesuatu 1% setiap hari daripada kita melakukan 99% itu hanya sekali. Jadi kita lakukan istilahnya mungkin hampir sama, kayak sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, saya setuju dengan hal tersebut. Apalagi kita masih pelajar gitu. Nah, kita nggak apa-apa, mungkin kayak ada suatu pembelajaran yang sulit, kita nggak apa-apa merasa sulit. Tapi kalau kita cuma membayangkan itu sulit, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa, maksud aku kayak mau dilakuin tapi langsung semuanya, nah, itu kan terasa berat. Jadi teman-teman mungkin bisa melakukan 1% ini sedikit demi sedikit,
hari demi hari. Nah, mungkin hal yang berat tersebut mungkin bisa diselesaikan gitu sih teman-teman. Soalnya rutinitas itu penting sih, kedisiplinan itu penting sih menurut aku. Jadi dengan adanya 1%, walaupun cuma sedikit, tapi itu sangat berarti sekali untuk untuk kedepannya. Apalagi dengan adanya kedisiplinan yang bagus sekali dari teman-teman, walaupun nggak banyak gitu, tapi setidaknya kita melatih lah. Anggapannya kan mungkin seperti itu. Gitu sih kalau dari aku, Mbak Ocha, Mbak Tita. Wah, keren banget nih ya. Keren Jadi banget. keren banget. Kalau dari aku sih simpel aja ya kalau dari aku, karena kita semua kan pasti nanti pingin menjadi orang yang sukses kan. Siapa sih yang nggak pingin jadi orang sukses gitu. Kalau dari aku, motivasi dari aku sendiri sih, jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah proses dari kesuksesan kayak tadi. Misalkan kita mau memulai untuk produktif, kayak memulai bisnis, nah itu kan seringkali kita tuh takut gagal kayak gitu-gitu ya. Itu kita harus sedikit-sedikit menghilangkan rasa takut itu. Ayo kita sama-sama belajar, sama-sama mengambil resiko itu, karena untuk menjadi sukses itu pasti ada kegagalan gitu. Kalau misalkan kita mau sukses nggak diawali dari kegagalan, kayaknya masih belum bisa dibilang sukses kayak gitu. Itu yang kata-kata motivasi yang simpel aja sih dari aku. Tapi semoga menginspirasi ya teman-teman pendengar podcast semua di sini. Dan karena kita udah lama nih berbincang-bincang bareng, kita berharap semua pendengar di sini mendapat inspirasi atau insight baru yang bisa didapat dari podcast kita. Dan pantengin terus ya, karena untuk selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol santai kayak gini lagi, tentunya dengan tema podcast yang lebih menarik lagi. Bener kan Kak Vicky dan Kak Tita? Benar sekali Mbak Ocha. Iya. Kalau begitu, ya kalau gitu kita pamit undur diri dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak kepada semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Kita pamit undur diri, Kak Vicky dan Kak Tita, dan saya sendiri, Amrina Rasyada, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman setiap pendengar podcast Pamadiksi. See you di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.